Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khatimah dengan NIM 2014-2013-2, jurusan Perbankan Syariah semester 8 Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat video komprehensif materi ujian khusus ayat-ayat dan hadis-hadis ekonomi Islam. Yang pertama ada riba dan jual beli, surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbatus syaitanu minal masya. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislar riba wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir riba'i fantaha falahu ma salaf wa amrullahi illallah wa man adza falahu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya yang menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang kedua ada ayat tentang jaminan atau tanggungan. Surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihan maqbudata fa inna aminna ba'zukum ba'zun fal yuwaddul ladzi tu'mina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahada wa may yaqtumha fa innaha athima qalbuh wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yang ketiga ada ayat larangan memakan harta dengan jalan yang batil. Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya ayat tentang zakat sebagai pembersih jiwa. Surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tuharrahum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim
Inna sholata kasakanu lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kelima, ayat tentang riba. Surat Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum riba la yarbu buwa fi amwalin nasi fala yarabu indallah wa ma ataitum zakatin turiduna wajhallahi faulaika mudhaifun. Yang artinya riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti mereka lah orang-orang yang berlipat gandakan pahala. Yang keenam, ada ayat tentang akad. Surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillas shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya hanya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Selanjutnya ada hadis-hadis ekonomi. Yang pertama ada hadis ekonomi dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kulu wasurabu walbasu watasodaku fi ghairi isrofi wala muhilah. Yang artinya makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebih-lebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2559. Yang kedua ada hadis zakat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin sahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadun abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa haji baiti wa shaumi ramazana. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa Allah tiada ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8, Muslim nomor 16. Yang ketiga adalah larangan riba. Dari Jabir radhiyallahu anhum, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar roba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qala sawa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba tersebut. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Yang keempat ada hadis rahan atau gadai. Aisyah radhiyallahu anhum menceritakan, Astaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudi ta'amahu wa rahanahu dir'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan seperti gandum dari orang Yahudi secara tidak tunai, dan dia serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi dia sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhari ayat nomor 2378.
Yang kelima ada hadis musyarakah. Inna Allah Ta'ala yaqulu ana salisa syarikaini malam yakun ahaduhuma sohibah fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku senantiasa menyertai dua orang yang berserikat selama tidak ada dua dari keduanya yang mengkhianati sahabatnya. Bila ada dari mereka yang berbuat khianat, maka aku meninggalkan mereka berdua." Hadis riwayat Abu Dawud Ad-Daraqut. Hadis sewa menyewa atau ijarah dari Abdullah bin Umar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tula jiro ajrohu qabla ayyajifa arokuhu." Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatannya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.